Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto kumaha sudah siap menyambut laga perdana di putaran kedua ini menghadapi PSBS Biak besok di GBLA gitu ya. Yang sudah punya tiketnya alhamdulillah, karena besok akan menyaksikan satu rangkaian acara setelah pertandingan gitu ya. Setelah pertandingan laga Persib menghadapi PSBS Biak, ada satu momen yang memang menjadi langka gitu ya. Memang kalau di klub-klub Eropa mah mengenalkan pemain di dalam stadion sudah biasa. Namun untuk di klub-klub Liga 1 dengan konsep yang memang sudah tersusun rapih, nah ini masih jarang. Jadi besok ada apakah di Videotron di atas gitu ya. Di Tribun GBLA Videotron di sudut utara dan sudut selatan besok bisa disaksikan sama-sama. Nah, tenang aja kalau buat teman-teman yang tidak bisa nyetadion, ini juga kita punya satu liputan khusus lah nanti gitu ya. Jadi ditunggu saja apa yang akan ditampilkan oleh manajemen Persib Bandung. Nah, nanti akan kita coba beberkan salah satu tema acaranya gitu ya. Namun yang jelas kita update dulu saja mengenai kesiapan tim Persib Bandung menghadapi PSBS Biak besok. Jadi menurut Bojan Hodak di konferensi pers pagi hari tadi atau siang hari tadi mengatakan bahwa PSBS Biak walaupun sedang ada di papan bawah bukan berarti gampang atau mudah untuk mengalahkan mereka. Sedangkan mereka juga di pertandingan terakhir menghadapi Bayangkara FC menang, katanya kan menang besar lagi. Nah ini memang tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap enteng, karena tim-tim biasanya yang di papan bawah tuh mempunyai tenaga ekstra untuk mengalahkan Persib Bandung gitu ya teman-teman. Jadi ya intinya skuad Persib Bandung sudah diarahkan tetap fokus selama 90 menit, tidak boleh lengah. Nah itu mungkin sedikit sedikit pesan dari Bojan Hodak yang mungkin di belakang itu mah kan dari mulai strategi skema bermain itu sudah diterapkan kepada seluruh pemain Persib Bandung, tapi di hadapan media ya bilangnya harus fokus saja gitu ya menghadapi PSBS Biak. Nah ini juga untuk kata lain, ini juga laga perdana, laga kandang Persib Bandung juga sampai sejauh ini alhamdulillah masih terjaga gitu ya. Kita belum pernah kalah di kandang di GBLA, dan dengan rasa syukur yang tinggi ya, mudah-mudahan tren kemenangan atau tren positif di laga kandang atau di GBLA ini terus meningkat atau terus ya tidak terpatahkan gitu ya teman-teman, karena ngeri juga ngelihat pesaing Persib Bandung untuk meraih titel juara di musim ini. Dari mulai Borneo kemarin menang di laga tandang gitu ya, lalu juga ada Persija Jakarta menang juga, lalu tadi siang teman-teman Malut United juga menang besar gitu ya atas Madura United gitu. Nah ini memang Madura United Persik Kediri teman-teman. Jadi kalaupun melihat pesaing Persib ini jor-joran dalam membeli pemain, dalam ini dalam itu ya, ini juga kadang bisa menentukan, kadang juga tidak teman-teman. Nah ini juga ada hubungannya dengan Bojan Hodak yang mana tadi juga mengatakan bahwa ya buat apa katanya kita membeli 4, 5 atau 6 pemain kalau ya akhir-akhirnya kita sendiri yang pusing, karena kita harus mikirin untuk gajian mereka tepat waktu gitu ya, mikirin anggarannya, mikirin bagaimana cara untuk di ruang ganti tetap hangat, tetap terjaga gitu ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah memang chemistry-nya ruang ganti juga adem ayem. Kalau memang tambah lagi pemain belum tentu nyetel dan juga belum tentu bisa ya akrab gitu di ruang ganti. Nah, Boyan tidak mau merusak keharmonisan skuad Persib Bandung saat ini yang sudah mulai terbentuk. Jadi ya hanya kemungkinan
satu atau dua pemain. Nah, ini juga memang ada hal yang seru teman-teman gitu ya. Ketika ditanya mengenai Layvin Kurzawa, ya Boyan Hodak hanya mengatakan mungkin dia datang ke sini tuh bukan ingin bermain bola katanya, tapi ya seneng akan suasana Bandung yang mungkin ya makanya dia datang ke Bandung bukan karena sesuatu katanya. Nah, inilah yang memang saat ini Boyan Hodak kehabisan kata-kata karena ya memang sudah bocor duluan gitu ya di media bahwa Kurzawa yang memang sudah ada di Bandung dan akan diperkenalkan. Nah, masalahnya teman-teman, yang akan diperkenalkan itu besok di GBLA apakah hanya Kurzawa atau memang ada pemain lain, karena Boyan secara tidak langsung mengatakan ada dua pemain. Jadi ya tunggulah katanya media sosial Persib saja, yang mana pasti diumumkan dalam jangka waktu dekat ini teman-teman. Jadi ya siapa kira-kira, apakah memang hanya Kurzawa saja? Tapi kalau Kurzawa saja, Boboto sudah down duluan gitu ya, sudah aduh jang naon gitu ya, orang udah tahu Kurzawa akan Wilujeng Sumping, ya buat apa capek-capek ngenalin gitu ya di stadion, buat apa bikin gimmick ini, bikin drama ini itu dan lain sebagainya. Nah, kalau memang ada pemain lain, ini baru yang namanya kejutan teman-teman. Makanya apakah memang yang menjadi cocok logi, kan besok katanya diumuminnya di Videotron di GBLA gitu ya, di sudut selatan dan sudut utara di Videotron atas. Nah, kalau memang hanya seorang Kurzawa, kan orangnya sudah ada di Bandung, besok pun ada di stadion dan akan diperkenalkan. Kenapa harus lewat Videotron? Atau apakah gitu ya, atau apakah harus ada video pengenalan yang lain dulu, atau memang akan ada video pengenalan jersey gitu ya, atau ada jersey baru Persib yang untuk musim depan, atau memang ya pemain baru gitu ya yang tidak bisa datang ke Bandung atau belum bisa datang tapi bisa diumumin dulu. Nah, ini memang masih tanda tanya lah. Kita juga harus menunggu sampai besok teman-teman. Teman-teman media lain juga harus menunggu gitu ya sebelum bisa memposting apa sebenarnya. Dan yang kita juga mendengar beberapa pemain Persib digosipkan akan dipinjamkan ke klub Liga 1 yang lainnya gitu ya, karena tidak terlihat di latihan dan lain sebagainya. Jadi apakah benar atau tidak? Nah, ini jawabannya besok teman-teman baru bisa terjawab. Tapi ya mudah-mudahan lah, kalaupun yang terbaik saja kalau hanya Kurzawa gitu ya. Kalau memang hanya Kurzawa yang diperkenalkan di Stadion GBLA, ya nggak apa-apa juga, karena ya memang itu haknya manajemen Persib. Tapi kalau memang lebih dari satu pemain, apakah dua pemain ini sekaligus besok atau satu lagi dicicil nanti setelah, ya minimal besok videonya dulu, orangnya atau pemainnya nanti datangnya menyusul. Nah, itu bisa jadi, semua pun bisa jadi kenyataan teman-teman. Tapi yang jelas ya Pak Glenn Sugita juga memang sudah oke lah gitu ya. Kalau masalah dana mah nggak masalah, yang penting kalau bisa mah jangan minjem pemain, kalau bisa ya beli katanya gitu ya teman-teman. Makanya kalau bisa yang gratis ya gratis, itu tentu saja sudah diperhitungkan matang-matang atas dasar kebutuhan dan atas dasar ya pemenuhan strategi bisnis tentu saja gitu. Nah, mungkin sedikit mengenai intermezzo di malam hari ini. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan saja, karena memang kita sudah terlalu penuh untuk folder masuknya. Yang mana ya kalau nggak dibacain, kasihan teman-teman yang udah nanya gitu ya, nggak pernah berurutan pertanyaannya. Ini teman-teman. Oke, sebentar. Baik. Yang pertanyaan pertama dari akun @ahaide10. Info Akang Teteh nyetadion bawa anak kena bayar tiket apa enggak? Hatur nuhun.
anaknya berapa tahun dulu, teteh atau akangnya nih. Kalau anaknya di bawah 7 tahun itu bisa langsung dibawa aja ke stadion gitu ya. Tapi kalau 7 tahun ke atas, 7 tahun sampai 14 tahun itu harus membeli tiket gitu. Tapi tiketnya bisa beli offline, itu langsung di Graha atau di Sulanjana gitu ya. Namun syaratnya lagi orang tuanya harus beli tiketnya yang VIP, mau yang mana aja. Mau VIP bawah, VBS, VBU, VBU Lounge gitu ya. Boleh bebas. Anaknya bisa mendapat potongan harga tiket 20% dan beli secara offline gitu ya. Nggak perlu bikin akun Persib Apps dulu untuk anaknya. Jadi ya anaknya berapa tahun dulu, sayangnya nggak dijelasin di sini ya. Lalu selanjutnya terus yang dari akun @nyawing. Terus yang Bon Jovi nonton live kejutannya di mana, Mang? Apakah akan disiarkan langsung di channel official Persib? Sepertinya live delay gitu ya, teman-teman. Namun ya ini kan khusus memang Persib bagus gitu ya, dari segi marketing juga kan memang mengharuskan bobotoh nonton langsung ke stadion ya, gunanya bisnis tentu saja, biar tiket laku, biar banyak juga yang nonton ke stadion, biar bikin penasaran, pokoknya semua dicampurin aduk sehingga ya inilah this is Persib gitu ya, karena dengan segala gimmick sesuatunya bisa menciptakan hal yang memang membuat penasaran. Jadi kalau memang besok sepertinya live delay dan kita pun nggak bisa langsung streaming gitu ya, karena di dalam GBLA tidak ada sinyal dan memang sangat sulit untuk melakukan siaran langsung ataupun mengirim pesan pun sangat susah teman-teman gitu. Jadi ya wayahna ditunggu kemungkinan 1 atau 1,5 jam setelah laga Persib selesai, baru biasanya banyak teman-teman nanti yang nge-share gitu ya. Insya Allah kita juga nanti langsung nge-share apa yang terjadi di dalam stadion. Baik, selanjutnya Ramon Kak, ini mah nanti ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, udah banyak rumors yang beberapa pemain Persib diinfokan katanya dipinjamkan ke tim Liga 1 yang lainnya. Nanti kita bahas. Lalu selanjutnya, broadcaster nayangkeun teu nyakang kejutan after match-nya. Nggak akan kayaknya mah. Jadi setelah match selesai, Persib Bandung cut langsung karena ada acara yang lain. Nah kalau untuk kejutannya mah itu khusus untuk Persib TV atau ya itu mah, jadi ada bagian-bagiannya teman-teman, karena tidak termasuk ke dalam kontrak. Bisa saja kalau memang mau bebas, tapi kan durasi dari broadcaster ini terbatas ya. Lalu selanjutnya, Kang Adam Prisbeck jadi dipinjamkan ke Kang. Ya sejauh ini sih belum ada tanda-tandanya ya. Lalu selanjutnya, Kang Roni, apakah benar Joy belum tahu masalah pemain diaspora, kita belum bisa bahas teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang lamun ngadatangkeun hiji kunaon atuh 2 hehanusa dipinjamkan, dari akun @sutisna1993. Ya mungkin itu kebutuhan strategi. Boyan juga tadi sedikit menyerempet gitu ya di konferensi pers tadi siang, menyebutkan bahwa ya kalau memang pengganti, ya kenapa banyak yang dipinjamkan, karena posisi di kiri pemain yang murni itu belum ada. Kalau biasanya ada Eli, ada Putros di situ, mereka bukan pemain kidal dan mereka bukan murni back kiri. Jadi Boyan ingin memiliki pemain yang punya skill yang murni gitu ya. Kalau Kurzawa kan memang back kiri murni, tapi bisa ditempatkan menjadi gelandang juga katanya. Lalu juga ya setidaknya mempunyai satu posisi itu harusnya diisi idealnya 2 pemain. Makanya kemungkinan Boyan akan menambah 1 lagi, bukan hanya Kurzawa. Pertanyaan tadi adalah apakah akan dikenalkan besok atau kapan gitu ya, karena biasanya di awal musim kan manajemen Persib melakukan
pengenalan pemain yang tidak biasa gitu ya. Sekali dikenalin dua. Nah, apakah besok juga akan dua? Kita tinggal lihat besok teman-teman. Lalu selanjutnya dari akun @irfanfauzi4151, perkenalan baju baru mual mengikuti baju ngapung kan Kang Roni. Baju ngapung si Eta gitu ya. Oh, sekarang mah udah ada nama baru katanya Rucika FC teman-teman. Wah, ini baru lagi namanya ya. Ya mungkin nggak akan diapung-apung gitu ya. Mungkin lebih enakin mah dipakai pemain baru, jersey baru, pemain baru gitu ya. Insya Allah kalau memang jadi. Lalu selanjutnya, Kang Roni gimana kabarnya kerjasama Persib dengan Allianz kelanjutannya? Nah, ini sepertinya akan berdekatan antara IPO dan juga kerjasama dengan pihak investor gitu ya. Jadi ditunggu saja kelanjutannya teman-teman. Masih ada beberapa yang harus diselesaikan sepertinya. Lalu bukannya sudah fix ke klub kakek Jus ya? Ya belum tahu ya. Lalu selanjutnya, ini masih banyak teman-teman pertanyaan mengenai pemain diaspora, jadi belum bisa kita bahas, punten pisan ya. Dan harusnya bukan Kur Jawa tapi Kur Jawa Barat atau ya Kur Sunda ya, mungkin namanya udah banyak kelanian ya, udah banyak yang manggil Kang siapa, Kang Izur atau Kang siapa lagi itu, Kang Ivin katanya dan lain sebagainya. Jadi five-nya tuh bukan dari Prancis kayak di Ciamis dan sekitarnya gitu teman-teman, tapi ya itulah keunikan teman-teman Bobotoh gitu ya, keunikan kita semua yang menjadikan Persib ini setidaknya buat hiburan dan juga ya buat menyatukan kita semua, silaturahmi, ajang silaturahmi gitu ya. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.